به ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita aminkan doa kita di awal majelis yang mulia ini. Allahumma faqihna fid-din, amin. Wa 'allimna at-ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Indra Gunawan. Sehat-sehat Bapak, panjang umur, dan semoga tercapai hajat yang sudah disampaikan tadi. Rohul Satu insyaallah, amin. Ustaz datang mempromosikan Pak Wahid sekarang dari Rohul Satu, besok padahal ada videonya. Kenapa saya harus takut? Orang saya pun merasakan di ujung batu kebaikan beliau sama saya. Kenapa harus saya promosikan? Ini nanti keluar YouTube-nya ini, UJR Channel, subscribe, like, and share. Begitu Bapak Ibu. Berani saya, tapi tak ada yang tepuk tangan. Itulah malasnya beliau. Tepuk tangan. Yang di atas pun heboh mereka di atas. Macam tahu aja mereka cerita. Begitu juga Bapak Kepala Badan dan juga Bapak Asisten tadi juga berhadir. Di sini banyak para umaro kita ini. Kalau dikejarkan satu persatu ini tidak jadi saya ceramah nih Pak Wali nih. Maka saya simpel-simpel saja yang nampak sama saya. Begitu juga dari Basnas, guru saya, sahabat kita semua, Ustaz Agus Triyono. Hadir beliau dari ujung batu juga ini. Beserta sahabat kita penyuluh juga, Ustaz Jainan nih. Luar biasa nih kawan-kawan, orang ujung batu banyak di Pak Wahid. Pasti Pak Wahid kenal kalau saya sebut satu lagi. Siapa itu Pak Ustaz? Mantan camat kecamatan Ujung Batu. Kenal Pak Wahid? Itu orangnya Pak. Adik kandung beliau itu rupanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz tak menyebut Kesra? Karena aku merasa kesal sedikit tadi sama Ustaz Amrijal. Awak penceramah malam ini tak ada dia sebutkan nama awak penghormatan. Heran juga aku Bapak Ibu. Aku pun tak mau sebut Kesra. Ustaz balas dendam, bukan menunjukkan sakit hati sedikit Bapak Ibu. Selamat dulu komandan yang saya hormati, abangku, seniorku, Bang Amrizal. Kalau Pak Wahid bukan asbab beliau, tak akan bisa saya dapat porsi ceramah di Bapak Ibu. Maka saya tak boleh keras-keras sama beliau. Ini abangku ini. Mudah-mudahan kalau panjang umurku besok abang, tolong 2025 pun Pak juga aku safari Ramadan besok ya. Ya Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang sama kita hormati para guru-guru kita, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, di mama, orang-orang tua kita, hadirin wal hadirat yang tak bisa disebutkan di satu persatu, juga hadir bersama kita tentu Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto, seluruh unsur UPK Kecamatan. Saya tidak asing lagi Pak Wahid dengan Rokan Ampat Koto ini. Ini ada berbagai zona nih Pak Wahid. Kalau kami digerakkan subuh, zona 1 inilah dia. Zona 2 Lubuk Bendahara sekitar. Zona 3 yang Bapak sebut tadi, Cipang kanan, Cipang kiri, di bawah sampai ke Sekijang. Jadi Rokan Ampat Koto ini, Musarangkut ini tak perlu perkenalan. Hampir Pak bolak-balik saya ke sini mengisi kajian subuh, dan itu ditajam oleh Pak Camat dan seluruh kawan-kawan ustaz, dan didukung oleh Nini Mama dan seluruh masyarakatnya yang sangat luar biasa. Berapa sekarang jumlah jamaah Pak Ustaz? Kalau disediakan 700 porsi makan pagi, rasanya masih kurang untuk saat ini Pak Wahid.
Hari apa itu Pak Ustaz? Hari subuh Sabtu nanti akan adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Inilah cara mereka untuk memancing, menjuluk keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kampung bertuah ini melahirkan keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan bicara tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Siapa namanya Bapak Ibu? Seriuslah. Siapa namanya ibu-ibu? Akhirnya ibu aku rupanya, ya Allah, dan nampak aku tadi loh. Maaflah Bu, baru nampak aku sekarang. Saya cuma pesan sama ibu, selagi bisa ibu ikut terus dengan Pak Wakil Bupati, ikut ibu ya. Begitu ngomongnya. Sedangkan seperti saya ini saja sekarang Bu Wakil, laku-lakunya saya sekarang nih. Padahal saya ini duitnya tak banyak, orangnya hitam, jabatan pun tak ada. Kalau macam model Pak Wabung ini orangnya ganteng, duitnya banyak, beli kubah masjid tak mikir-mikir. Ini ibu saya main-main ini. Ini barang mahal ini. Selagi bisa ibu awasi terus. Karena kejahatan itu timbul karena kelalaian kita. Kenapa ibu-ibu tepuk tangan? Jangan tepuk tangan. Ini bahaya ini. Yang tepuk tangan itu prestasi. Kalau sampai dilarikan pelakor besok waktu bawah, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Mudah-mudahan dijaga Allah hati beliau. Saya yakin kalau untuk mengikuti Pak Wahid ibu takkan mampu karena banyak acara yang tak boleh ibu juga memang ikut secara resminya. Apa kekuatan ibu? Doakan selalu beliau, semoga Allah lindungi semua pekerjaan dan dijaga Allah hati beliau. Ingat beliau dulu bagaimana waktu susahnya sampai jadi sekarang ini. Menurut Wahid jadi Wahid sekarang doa siapa sih Pak Wahid? Ibu kan Pak. Kalau sampai Pak Wahid dulu minta doa, istriku saya mau calon Wahid. Kalau ibu bilang jangan, jadi itu Bapak. Tapi ketika sudah ditanya sekali, mikir mungkin. Tanya 2 kali, istighfar. Tanya 3 kali, dapat restu. Majulah Pak. Kudoakan engkau kalau terbaiklah jabatan itu, mudah-mudahan lebih banyak bisa berbuat ke masyarakat dengan kebaikan-kebaikan yang dipunya. Alhamdulillah. Saya yakin tidaknya akan ada itu. Kekhawatiran saya aja itu. Saya bandingkan ke diri saya tadi. Aku malam ini nggak ikut istri Ustaz. Ngapain diikutinya saya? Saya ditaruh pun di depan polsek, udah akan laku saya rupanya. Tapi kalau Pak Wahid ini coba pajang 2 jam di situ, dikerumuni orang. Begitulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga hati Bapak dan Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa nama sahabat Nabi tadi? Abu Dujana. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Dujana ini suatu ketika yang membuat Rasulullah menangis. Habis sholat subuh Bapak Ibu, Abu Dujana ini tak ada obat seperti ada yang selalu Pak Wahid yang mengejar dia. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pus berangkat. Bukan sekali 2 kali, bukan 2-3 kali, bukan 4-5 kali, sering Rasulullah perhatikan kelakuan Abu Dujana ini. Suatu ketika dipanggil sama Rasulullah. Wahai Abu Dujana, kalau bahasakan orang Medan, Rasul Joro. Kira-kira begitu dulu. Ada tahu bahasa Medan? Kalau bahasa Inggrisnya, Abu Dujana, come here. Begitulah kira-kira begitu. Bahasa orang bukannya, kemaisannya. Apa bahasanya itu penting? Abu Dujana, kesini kau dulu. Kalau bahasa kita Indonesianya, datanglah Abu Dujana. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apakah tadi Rasul memanggil saya? Betul kata Rasulullah.
Begitu duduk Abu Dujana, Rasulullah juga duduk, maka Rasul memulai perbincangan menjadi hikmah malam hari ini kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Kuperhatikan kau Abu Dujana, setiap habis sholat, maka kemudian kau langsung berangkat. Apakah tidak ada yang kau inginkan kepada Allah? Apa tak ada hajatmu yang ingin kau sebut kepada Allah? Apa tak ada keperluanmu dari sama Allah? Sombong betullah kau ni, kata Nabi. Apa kata Abu Dujana? Sebelum dijawabnya, begitulah mestinya orang dalam keadaan ibadah itu. Asal habis sholat, awak jangan terlalu terburu-buru. Berhenti dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan berangkat macam entah apa yang dikejar. Padahal begitu saja hidup di bawah ini. Dulu kawan sebentar dulu. Kalau anda bisa berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahmid sekali genap 100. Usahakan paling tidak subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tutup selama 3 kali dengan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Awak angkat tangan minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, jangan sampai tak punya hajat kau sama Allah. Jadi Bapak Ibu, Abu Dujana menjawab, ya Rasulullah, saya sangat ingin sekali ikut zikir denganmu. Saya sangat ingin sekali berdoa bersama-sama sahabat yang lain besertamu ya Rasul. Tapi ya Rasulullah, kalau saya ikut zikir denganmu, keadaan saya di rumah, anak-anakku masih kecil-kecil. Kemudian tetanggaku itu, dia punya pohon kurma yang pada ketika di pagi hari ditiup angin, maka kurma itu akan berguguran. Maka sampailah kadang-kadang pohon kurma itu menggugurkan buahnya di depan halamanku. Kalau anak-anakku yang masih kecil itu nanti terbangun, mereka akan mengutip buah-buah kurma tadi. Kalau mereka kutip buah kurma tadi, mereka akan masukkan ke mulutnya. Maka sebelum mereka terbangun, ya Rasulullah, aku tak ingin anak-anakku menyuapkan ke mulut mereka makanan haram, karena saya ini orang miskin ya Rasulullah. Aku tahu tadi malam anakku lapar, aku tahu tadi malam istriku lapar. Istriku mungkin tahu dia halal haram, tapi anak-anakku yang kecil-kecil di ya Rasulullah, mereka tidak tahu apakah yang mereka makan itu punya saya atau punya tetangga saya. Menangis Rasulullah mendengar ucapan itu, dan kemudian Rasul bertanya, wahai Abu Dujana, siapa yang punya pohon kurma itu? Yang punya pohon kurma itu ya Rasulullah adalah seorang yang beragama Islam, tapi ini orangnya munafik. Tidaknya pernah ini sholat ke masjid, tidak pernah datang sholat berjamaah. Luar biasa ya Rasulullah pelitnya, luar biasa ya Allah dia kejamnya. Asal nanti nampak dia pohonnya sudah menggugurkan dari buah, maka dia kutip secepat mungkin, tapi dia tak bisa bangun sholat subuh. Kalau begitu kata Rasulullah, ayo berangkat kita. Ditanya sama yang punya pohon kurma, wahai bapak, saya ingin menanyakan keadaan pohon kurma ini. Pokoknya ada di pekaranganmu, tapi buahnya melimpah ke halaman sahabatku Dujana. Apakah engkau izin kalau nanti buahnya jatuh kemudian dimakan olehnya istrinya dan anak-anaknya? Kata yang punya pohon, tentu tidak ya Rasulullah. Yang punya pohonnya kan saya, yang memupuknya kan saya, tentu yang memanennya pun saya. Tak izin ya Rasulullah. Kalau demikian keadaannya, yang dimakan anak-anak dari Abu Dujana yang masih kecil, apakah bisa kau ikhlaskan? Tentu tidak ya Rasulullah. Itu sangat mengurangi harta saya. Kalau begitu, saya akan membeli pohon kurma yang sepokok ini. Besok di sorga diganti Allah dengan pohon kurma
yang batangnya dari permata, kemudian daun-daunnya dari emas, pelepahnya juga dari emas. Saking hebatnya perdialogan ini, apa kata orang munafik itu? Wahai Muhammad, saya tidak berjual beli dengan atas dasar tidak tunai. Saya tidak percaya dengan kalimat-kalimat surga. Saya ingin kalau kau beli pohon kurmaku, maka mana duit cashnya biar ku kasih sekalian. Bapak Ibu, bahaya orang munafik ini, tak bisa negosiasi Pak. Dipanggil sama Rasulullah, Abu Bakar kesini dulu. Ya Rasulullah, ini ada orang munafik. Saya sudah tawarkan tadi kalau dia mau mengizinkan pohon kurmanya, daunnya, pokoknya nanti semua diserahkan ke yang punya ini Abu Dujana, maka besok di surga dia akan dilipat gandakan luar biasa pahalanya. Tidak mau dia. Aman ya Rasulullah. Bagaimana wahai saudaraku, kata Abu Bakar, kalau saya ganti pohon kurmamu yang sepokok ini dengan 10 pokok kurmaku yang ada di Madinah. Oh, kalau begitu benarnya Abu Bakar. Benarlah kata Abu Bakar. Deal. Oke. Allahu Akbar. Tenanglah hati Abu Dujana. Berarti mulai hari ini pohon kurma beserta buah-buahnya ini halal sekarang dimakan anak, istri, dan engkau wahai Abu Dujana. Tentu Bapak Ibu lega perasaan Abu Dujana. Tengok hebatnya orang munafik ini. Begitu setelah pulang Rasulullah, Abu Bakar pulang, Abu Dujana pulang, ngomong orang munafik ini kepada istrinya, sudah barusan kutipu Muhammad dengan Abu Bakar dan Abu Dujana. Apa maksudmu Bang, kata bininya? Mereka telah membeli pohon kurma yang sepokok dengan 10 pokok, sementara pokok kurma masih tetap ada di pekarangan kita, maka kita sekarang sudah punya 11 pokok kurma. Allahu Akbar. Bagaimana bisa begitu Bang? Aman, kata dia. Kalau bahasa kami orang Medannya, rupanya Bapak Ibu setelah dil-dilan bahwa pokok kurma semua sudah milik Abu Dujana, di pagarnya Bapak Ibu pokok kurma ini dipasangkannya lah saung-saung. Apa bahasa rokan di saung-saung itu Pak? Jaring-jaring. Kalau nanti pohon kurma ini datang angin menggoyang pokoknya, jatuh buahnya, supaya jangan jatuh ke tanah. Apa bacaman bahasa orang rokan? Kalau kami jaring-jaring namanya orang Medan. Kelambu ya Pak? Tangguh. Itulah Pak, aku pun penting juga aku mikir kalau udah paham kalian ini. Yang penting tidak jatuh buah kurma ini ke tanah, supaya dengan harapan kalau masih di atas berarti itu masih punya kita, kata orang munafik ini. Disitulah terbukti mukjizat Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah pegang pokok kurma. Tercatat dalam hadis, salah satu mukjizat Rasulullah pernah memindahkan pokok kurma, tapi tidak ada bekas sedikit pun pernah ada tumbuh di pekarangan si munafik. Allahu Akbar. Itulah Pak ceritanya. Ulang lagi. Hikmah pertama. Kalau gerakan sholat subuh berjamaah di Kecamatan Rokan, acung jempol, kalau bisa 4 dikasih, luar biasa. Tapi mengambil hikmah pelajaran dari Abu Dujana, bagaimanapun Pak Camat dan seluruh unsur pimpinan kecamatan Ninik Mamak dan seluruh masyarakat keluarga Rokan 4 Koto mendatangkan ustadz-ustadz berceramah, mengajak memakmurkan masjid. Kalau sampai dapurnya tak berasa, datang nggak dia kira-kira? Kalau sampai berasnya di rumah tak ada, datang nggak dia Bapak Ibu? Tidak. Kalau sampai di rumahnya sudah 2 hari tak makan, kemudian kita undang dia memakmurkan masjid, kira-kira Bapak Ibu datang atau tidak? Ini pengaruh di Bapak Ibu. Perut yang lapar bisa mempengaruhi ibadah.
Perut yang lapar bisa menelantarkan ibadah. Perut yang lapar bisa merusak ibadah. Maka perut yang lapar ini harus kita tuntaskan malam ini. Mumpung berada sekarang ini kita di bulan Ramadan dan hadir para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang saja. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah. Izin maaf Pak Wahub, ini perintah sama kalian pemimpin ini. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Siapa ini? Orang-orang yang sudah jatuh nisab hartanya. Jangan kasih pain, jangan kasih ampun. Tolong kasih kami Pak Wahub legalitas surat sakti. Seperti tahun semalam kami dilegalitasi mendatangi para muzaki membawa surat sakti dari pimpinan Kabupaten Rokan-Hulu. Enaklah datang kami ke rumah orang-orang kaya. Ini sudah ada surat dari Pak Bupati. Ini juga dibuatkan Wakil Bupati. Tolong Pak, izinkan kami menghitung harta Bapak apakah sudah jatuh nisab atau tidak. Ini sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau mengenai sholatnya rokan 4 koto sekali lagi mantap. Ada yang belum kami buat di ujung batu, sudah dilakukan di rokan 4 koto. Apa itu Pak Ustaz? Hari kemarin itu waktu saya ngisi di Masjid Al-Falah, Allahu Akbar, ujung batu saja Pak Wahub belum pernah kita lakukan. Padahal ujung batu pencetus pertama gerakan sholat subuh berjamaah. Bagaimana yang tak pernah dilakukan? Habis Bapak Ibu nanti Ustaz bertausiah. Baru hari-hari kemarin, hari Sabtu subuh saya mengisi di masjid dekat itu. Pertama dapat Al-Falah. Sudah jadi kebiasaan, mudah-mudahan Allah jaga hati dan niat beliau. Kita di ujung batu belum pernah melakukan Pak Wahub. Pak Camat ini asal hadir bocil-bocil model kayak gini, laki-laki perempuan, beliau berjalan mendatangi jamaah. Beliau menyalamkan amplop satu persatu anak-anak yang datang gerakan sholat subuh berjamaah. Ujung batu tak melakukan itu. Kami belum mampu melakukan itu. Pak Camat sudah mencontohkan. Itu duit pribadi beliau. Itu bukan zakat. Apabila digerakkanlah UPZ Kecamatan Rokan 4 Koto di bawah naungan Bapak Camat, dikuatkan oleh Pak KUA, dibuat pengurusnya, maka insya Allah terjadilah kembali sejarah. Tidak akan ada lagi Rokan 4 Koto yang mohon maaf di bawah garis kemiskinan. Lewat apa Pak Ustaz? Izin maaf Pak Wahub, lebih hebatnya zakat diurus dibandingkan pajak, mohon maaf. Pajaknya jalan juga mantap, tapi zakatnya jangan lupa. Orang Rokan 4 Koto syahadatnya sudah mantap, sholatnya sudah mantap, puasanya mantap, haji umrohnya sudah berangkat, tapi belum melihat saya, mohon maaf, zakatnya Rokan 4 Koto zona 1 bagaimana pergerakannya Pak sampai hari ini. Izin maaf Pak Wahub, orang Pendalian saja datang itu silaturahim belajar ke UPZ Kecamatan Ujung Batu. Kita layani. Orang Rokan 4 Koto juga sahabat-sahabat saya Ustaz bertanya ke Ujung Batu. Kita layani. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak program dari Basnas yang luar biasa. Kalau dibuat grafiknya Pak, naik di sekarang luar biasa program dari Basnas kita. Kalau tidak dimulai dari bawah, maka kalau di Basnas Pak, mereka itu sudah menerima dari pegawai-pegawai di kabupaten. Kalau dibandingkan dengan zakat yang di desa-desa ini Pak Wahub, ini lebih hebat lagi. Tadi berapa PT itu? Oke lah, mungkin dia dana-dananya yang mungkin kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau dihitung 2,5%, ini Bapak Ibu akan luar biasa efeknya ke masyarakat kita. Ayo Bapak Ibu buat gerakan supaya masyarakat sadar tentang membayarkan zakat hartanya. Berapa surat edarannya kemarin? Tanggal 20 Maret 2024 sudah turun surat dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan-Hulu
juga dikuatkan oleh Basnas Rokan Hulu sampai juga ke kecamatan-kecamatan. Apa bunyinya Bapak Ibu? Bahwa harga emas sekarang pada tanggal dan tahun ini ditetapkan 1 gram itu 1 juta rupiah. Bagaimana rumus menghitungnya? 85 gram emas dikali dengan 1 gram emas 1 juta. Siapa yang punya penghasilan 85 juta dalam setahun, maka wajib dia kena zakat 2,5%, 2.125.000. Apakah banyak yang punya penghasilan begitu? Aku tidak dapat 5 Pak Ustaz, aku 100, 2.500.000. Aku tiap tahun dapat 200 juta Pak Ustaz, 5 juta zakat Bapak Ibu. Kalau inilah dikumpulkan oleh Bupika, dikumpulkan oleh pengurus UPZ Kecamatan Rokan, insya Allah sejahtera kalian di sini Bapak Ibu. Tidak akan ada masyarakat yang mohon maaf kita khawatir makan tak makan dan susah dikarenakan masalah perutnya. Kalau ini Bapak Ibu gerakkan di Rokan, insya Allah akan lebih gampang kami Ustaz berceramah. Ayo ramaikan masjid, ayo ikut gerakan sholat subuh berjamaah. Tapi kalau tidak dilakukan diurus zakat dengan baik, maka orang-orang akan terus lari, tidak akan ada yang taat kepada agama ini. Ini pokok pertama yang harus kita finalkan malam ini Bapak Ibu. Maka harus sadar zakat. Bagaimana zakat mal supaya kita setorkan ke UPZ masjid boleh, ke UPZ kecamatan boleh, kalau mau ke Basnas Rohul boleh. Yang penting lembaganya resmi dan yakinkan mereka amanah sampai kepada mustahik zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru kemudian lihat Bapak Ibu mental kita di sekarang. Banyak sekarang di mental kita masyarakat ini karena serba kekurangan dan sering mengeluh. Tengok nanti Bapak Ibu di penghujung Ramadan, nanti masalah zakat fitrah pun ada yang 2 kali jempol acung bagus, ada yang acung sekali bagus, ada yang dislike tidak bisa diterima. Maksud Ustaz gimana? Kalau Bapak Ibu sudah mengaji, mental kita ini harus dibangun berjiwa kaya, jangan berjiwa miskin. Ini jelas-jelas setiap hari-hari 11 bulan ini yang dimakannya beras CML. Begitu besok dia bayar zakat, dibayarkannya beras Bulog. Boleh nggak itu Bapak Ibu? Yang dimakan hari-hari beras CML, nanti pas giliran zakat fitrah beras Bulog. Ini disebut dislike, cacat, tak diterima di besok Bapak Ibu. Panitia ambil zakat diterimanya Pak Ustaz. Mereka terima, Allah tak terima. Kalau kau makan CML berasmu hari-hari, maka yang kau bayarkan CML itu naik 1. Bagaimana yang paling mantap Pak Ustaz? CML hari-hari kau makan, yang kau bayarkan adalah beras Solok, yang di atasnya barulah engkau dapat 2 lain. Itulah yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi dalam hidup kita ini, lewat safari Ramadan ini, penegasan dari kami, tolong bantu kami para ustaz-ustaz, wahai para pemimpin-pemimpin kami. Kalau ceramah ini menyadarkan zakat, masyarakat akan susah paham dengan kesadarannya. Tapi lewat tanda tangan Bapak Wakil Bupati, dikuatkan oleh banyak orang-orang yang berperan di dalamnya, manfaatkan kekuasaan. Mumpung masih didengar orang cakap, mumpung masih berlaku tanda tangan, mudah-mudahan kami ustaz-ustaz berkuar-kuar ceramah kesana kemari, di mimbar khutbah kami berkeringat, tapi masyarakat banyak yang mengacungkan, tidak mendengarkan himbauan itu. Tapi lewat surat edaran, surat sakti, kami mohonkan Pak, tolong besok dikasih kami legalitas supaya enak kami mendatangi toke-toke sawit itu, supaya enak kami mendatangi toke-toke karet itu. Maka jangankan buah masjid, jalan sebenisasi, MDA, kantor-kantor, apapun bisa dilakukan dengan zakat.
karena itu sudah tercatat dalam sejarah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana Abu Sujana bisa sukses? Karena disebabkan perhatian dari pemimpinnya. Begitu juga dengan kita, harus kerjasama yang baik, harus kita pikirkan sama-sama demi kemajuan daripada kampung halaman kita ini, khususnya Kecamatan Rokan Ampat Joko. Itu saja Bapak Ibu yang sudah capek puasa. Ibu-ibu pun tengok, udah nengok jam bolak balik, tapi jamnya tidak ada yang tengok. Dari mana dia tengok? Oh, tidak ada jamnya. Posisi jamnya. Paslah jam 10 kurang 2 menit. 2 menit itu Bapak Ibu, itu selingannya saja. Mana tahu nanti ada lagi yang mau berpantun-pantun, itu Bapak Ibu tinggal 2 menit lagi waktunya. Jam 10 karena kami jauh, harus bertolak lagi balik ke ujung batu. Di mana Ustaz tinggal? Di ujung. Tidak ada di atas ujung lagi. Sudah paling jauh di dunia di Bapak Ibu. Sudah di ujung, di batunya lagi. Harus batu kita ada lagi. Maka harus pulang kita malam jam 10. Ini hikmah safari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham apa yang kami maksud dan sampaikan ini sampai ke keluarga kita masing-masing. Hitung zakatnya, keluarkan zakatnya, dan sampaikan kepada mustahilnya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan ini. Tentu banyak kelalaian yang tidak disampaikan. Coba. Bendera merah putih, baru Pak? Cukup sekian dan terima kasih. Dapat pantun pula saya malam ini. Bendera merah putih, cukup sekian dan terima kasih. Ceramah kita boleh lama-lama, yang penting habis dari sini pulang kita semua bawa amal. Ada aja otak kalian ini langsung amplop kepada orang amal. Mana bisa diamplop di semua sebanyak ini Bapak? Amal. Niat awal diperbaiki dulu. Niat awal. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.